Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berkumpul di dalam passion yang pertama ibadah kita malam hari ini. Pertama-tama saya minta maaf dulu kalau acara kita agak terlambat pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Hari ini kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebaktian Passion 1 di Taman Getsemani. Malam sebelum ia diberlakukan di kayu salib, Yesus menderita dan berdoa sendirian. Di sana di kegelapan Getsemani yang Sang Juru Selamat mencurahkan jiwanya di dalam doa kepada Allah. Yesus ada dalam penderitaan luar biasa ketika dosa-dosa kita diletakkan atasnya oleh Allah. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan tetap berdiri, saat ini kita membuka segala kehidupan kita di mata Yesus. Di depan mata Yesus kita mencurahkan segala isi hati kita. Kita menyatakan melalui pujian di depan mata Yesus. Depan mata Yesus, buka kehidupanku, isi hati yang teruh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus ku datang. Di depan mata Yesus ku datang, miskin dan tenang, menanggung hutangku berat. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus ternyata kesalahanku. Di depan mata Yesus ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu. Di depan mata Yesus. Silakan duduk. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu lewat kebaktian Passion ini. Kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Demi kami Engkau setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau menghadapi penderitaan dengan meminum cawan kematian. Kiranya kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Ajarin kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami, agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan perantara kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita menyatakan kehendak Tuhan saja yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita bagaikan tanah liat, bagaikan penjunan yang siap dibentuk, ya kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Kehendak Tuhan laksanakan, tanah liat kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan laksanakan, pilih hatiku dan sucikan Tuhan laksanakan, pilih hatiku dan sucikan di hadiratmu, ku berserah Yesus Tuhanku, oh terimalah kehendak Tuhan laksanakan, tolonglah aku yang berbeban, sembuhkan Tuhan hati lara, Yesus bagiku Maha Kuasa. Kisah sengsara Yesus di Getsemani. Di tepi taman itu, Yesus meninggalkan 8 murid dan berkata kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Ia kemudian membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dia masuk lebih dalam ke taman itu, di mana ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga." Banyak derita ia telah pikul, banyak cobaan berat ia hadapi, kesusahan dan rasa sakit yang luar biasa. Namun pencobaan yang paling menyakitkan adalah demi menyelamatkan engkau, Getsemani. Paling menyakitkan, yang penuh kesusahan adalah demi menyelamatkan engkau, Getsemani. Di sanalah awal deritamu. Simon, Yakobus, dan Yohanes. Ya guru. Bisakah kalian ikut bersama denganku? Baik, Aku Guru. sangat membutuhkan kalian saat ini. Maukah kalian menemani aku? Baik, kami akan ikut denganmu. Simon, wajah guru pucat sekali, tidak seperti biasanya. Ya, benar. Guru terlihat begitu cemas. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Di malam itu di Getsemani adalah saat yang paling berat dan menyiksa bagi Yesus, hingga peluhnya menetes seperti butiran-butiran darah. Yesus menahan sesak dan tekanan yang begitu dalam. Dosa-dosa yang ditanggungnya membuatnya sangat menderita.
disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan, walaupun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Aduh, aku sangat lelah. Aku istirahat dulu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu penderitaan Yesus yang luar biasa. Semua itu menjulang nyata bagi kita. Salib Yesus yang akan dihadapi, begitu berat dihadapinya dalam doa di Getsemani. Mari kita angkat pujian, kita menyatakan menjulang nyata atas bukit kala terang benerang. Salib-Mu Tuhan. Menjulangnya atas bukit kala yang benderang, salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya, gelar Raja yang kasih yang mesra, bagai perang yang kerap merindukan di ufuk timur bagi merdeka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, kedudukan darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari jemaat kita mengakui dosa kita bersama-sama dalam pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, saat ini ya Allah kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru memanggil nama-Mu, karena kami sangat menderita oleh dosa dan kejahatan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu berusaha menyimpan rasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan, sebab kami tidak berlaku benar. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan-Mu, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan, sebab dengan salib-Mu, Engkau telah menebus kami. Berilah kami kekuatan untuk memangku salib kami yang kecil, dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Tuhan, kasihanilah kami orang dosa ini. Tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang kami pikul. Amin. Kita masuk dalam santana.
Yesus di Getsemani. Malam itu, dan demi kesalahan orang lain, seorang yang penuh sengsara menangis darah. Ia diremukkan dan diserahkan kepada kesengsaraan oleh Bapaknya. Penderitaannya baru mulai, karena penderitaan itu tidak berakhir di sini, namun di kayu salib. Adalah di Getsemani bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Di sana Anak Allah menanggung semua kesalahanku. Penderitaanmu dalam Getsemani yang gelap membuat engkau sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang engkau yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan kita pada malam hari ini didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian. Kita akan menaikkan pujian. Disalib. Miskinku dan lemah, Kau harapanku, agar aku selamatkan. Ku percaya padamu, Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Serahkan padamu hartaku semua. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkan. Ayat yang ketiga saya undang jemaat bangkit berdiri. Tuhanku pegang, ku libas saudaranya, ku bersujud terima bersalin bersamanya.
ya padamu, anak domba Golgota, disalibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mohon Tuhan memberkati. Oh Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pada malam hari ini, Bapak di surga, dapat di dalam nama Yesus Kristus. Pada hasilnya pertama ini, kami datang kepadamu. Kami menaikkan puji dan syukur kami, Tuhan. Kalau Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang datang dari surga itu ke dalam Yesus Kristus, menjadi sama, menjadi manusia, supaya dapat melayani kami bersama dengan manusia, supaya dapat bersama-sama dengan manusia. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia ini membawa misi yang jelas, menyelamatkan manusia. Kami bersyukur kepadamu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah menghitung segala dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau mengampuni kami dengan pengampunan yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu, Bapa di surga. Dan melalui Yesus Kristus, kami boleh bersama dan kami boleh mempertahankan hidup kami. Terima kasih, Bapa. Dan kami menyerahkan malam hari ini bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama dengan kami. Kami tidak tahu kesulitan mereka, tapi kami memperserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pilih mereka, supaya besok pada masa yang kedua, mereka boleh hadir bersama dengan kami untuk merenungkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang sudah datang menyerahkan seluruh hidup untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan manusia. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa di surga. Pada malam hari ini, kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Engkau hadir memberkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya kami diingatkan kembali bahwa kasih Yesus Kristus tiada taranya. Meskipun kami seringkali jatuh di dalam dosa, tetapi Engkau segera mengangkat kami dari dosa. Terima kasih, puji yang amat Bapa. Kami menyerahkan hati kami, bahwa sampai akhirnya ini kami mohon berkat Tuhan. Engkau hadir memberkati kami. Terpujilah Engkau nama-Mu, Bapa. Ini doa permohonan kami dan menyerahkan untuk hari esok juga. Tuhan, kiranya akan menyertai memberkati kami, supaya kami menaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kisah sengsara Yesus di Getsemani. Pandanglah penderitaan anak Allah, rintihan, kerangan, peluh darah. Kristus memikul dosa-dosa kita
atas dirinya sendiri di Taman Getsemani. Dan ia membawa dosa-dosa kita dalam tubuhnya ke kayu salib, di mana ia mati pada hari berikutnya. Dosa kita adalah yang meremukkan dia, sampai ia berpeluhkan darah. Pergilah ke Taman Getsemani, dan lihatlah apa yang Yesus telah lakukan bagi Anda dan saya. Kita harusnya pergi ke neraka karena dosa-dosa kita. Namun Yesus menanggung dosa-dosa kita dan melewati neraka kehidupan di taman itu dan di kayu salib untuk membayar hukuman atas kesalahan kita. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain hidup dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Paku kasih dan sedih mengalir dari lukamu. Berpaku kasih dan sedih mengalir dari lukamu. Mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Amin. Kita berdoa. Benar ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik. Saat kami beribadah pada saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali peristiwa yang luar biasa, di mana Engkau Allah Yesus Kristus menanggung segala dosa, hukuman kami yang sangat keji pada saat ini. Bila Tuhan melalui ini semuanya kami diingatkan kembali, betapa pengorbananmu yang tiada tara untuk menebus segala dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, bila kami juga dikuatkan, dihiburkan oleh Engkau. Persiapkan hati kami Bapa, saat kami akan ditaburi benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan senantiasa dalam keadaan sehat. Ini semua karena Tuhan kita yang luar biasa memberkati kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita, Lukas pasal 22, kita akan baca ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Yang bawa HP, kita baca bergantian ya. Kalau bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai dengan ayat 46. Jadi kaum pria, kita baca ayat yang ke-39, nanti kaum wanita yang ke-40, dan ayat 46 kita bersama-sama. Saya awali dengan judul perikopnya di Taman Getsemani, kaum pria. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, angkatlah ini dari padaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tubuhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita bersama. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dari rangkaian ibadah yang kita sudah ikuti, sudah jelas ya, melalui kisah Yesus dan Bapa itu terjadi di Getsemani. Ini mengawali satu perjalanan Yesus untuk mengawali satu penderitaan sampai pada hari Jumat Agung. Jadi mulainya kalau kita bayangkan mungkin hari ini ya, malam ini ya, Yesus berdoa dengan sangat luar biasa. Kita lihat tadi bagaimana dipraktekkan sama bapak-bapak yang P2MI, Yesus yang begitu tekunnya di dalam berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengawali dengan satu perkataan yang dikatakan oleh Yesus di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini Matius yang menyaksikan ya. Tadi kalau Lukas beda. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ada satu penderitaan jiwa yang begitu sangat-sangat luar biasa yang terjadi di Taman Getsemani, Bapak, Ibu. Bahkan saking beratnya, Lukas tadi mengatakan sampai malaikat itu pun menolongnya. Ini kisahnya tadi ya. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, Lukas yang adalah seorang dokter itu bisa menggambarkan bahwa orang yang bergumul sangat-sangat berat sekali, maka bulu darahnya itu bisa pecah ya. Dan ini yang digambarkan oleh Lukas, apa yang terjadi dengan Yesus memang sangat-sangat berat, derita yang harus diawali. Justru di Getsemani inilah Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi suatu beban penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita fokus tentang Getsemani, Bapak, Ibu, di sini di tempat yang disebutkan adalah Taman Getsemani. Artinya malam itu, Bapak, Ibu, waktu Yesus dan muridnya dihabiskan di Taman Getsemani. Dan kita mau belajar tentang Getsemani juga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini taman yang sering Yesus kunjungi. Ya, bukan hanya malam ini atau malam Yesus mau ditangkap. Memang setiap waktu Yesus sering di Taman Getsemani. Kalau ada apapun, Bapak, Ibu, dia capek dalam pelayanan, dia langsung ke Getsemani. Kalau murid-muridnya mendapati Yesus nggak ada di suatu tempat, pasti mereka akan cari di Taman Getsemani. Termasuk Yudas, ya, dia tahu pasti Yesus malam itu di Getsemani. Jadi Getsemani adalah tempat di mana Yesus sering berkomunikasi dengan Bapanya. Getsemani menjadi suatu tempat di mana Yesus sering sekali menghadapi pergumulan apapun datang kepada Bapanya. Jadi bukan tempat yang asing, Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi ini tempat bagi Yesus untuk mendapat satu penyegaran komunikasi dengan Bapanya. Ini Getsemani. Jadi nama Getsemani itu berasal dari bahasa Aram, artinya peras zaitun. Jadi memang di situ banyak pohon zaitun, Bapak, Ibu, dan banyak orang memeras buah zaitun untuk dijadikan minyak. Ya, itu taman Getsemani. Tapi bukan tamannya yang mau kita lihat, tapi apa yang Yesus mau lakukan di situ, Bapak, Ibu. Tadi dikatakan di situ Yesus bersujud ke tanah dan mulai memanggil Bapanya. Ini saya pikir luar biasa ya. Artinya Bapa pakai bahasa Aram Aba. Ya Aba. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam istilah Aba ini juga sering dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut orang tua mereka. Tapi mereka nggak berani memanggil Allah dengan sebutan Aba, dengan sebutan Bapa. Nggak berani. Ya, pantang bagi orang Yahudi untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Bahkan Allah nggak boleh disebut bagi orang Yahudi. Tapi Yesus pada hari ini, Bapak, Ibu, mau menunjukkan hubungan yang sangat intim dengan Bapanya, dengan Allah Bapa di surga, menyebut Aba. Ya, hubungan yang sangat dekat, hubungan antara anak dan Bapa. Yesus sudah ajarkan. Ini mau mengatakan bahwa betapa intimnya Yesus dengan Bapa. Walaupun orang Yahudi nggak berani nyebut
untuk pakai Abba sebagai memanggil bapaknya, tapi itu biasa panggilan rutin di keluarga orang Yahudi. Tapi Yesus memanggil Allah itu dengan sebutan Abba. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menyaksikan ini ya, di Roma 8 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan ketakutan, tapi kamu telah menerima roh adopsi yang dengannya kamu berseru Abba Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus sudah mengajarkan hubungan yang sangat intim dengan Allah disebut Bapa. Kalau Yesus sudah mengajarkan memanggil Allah dengan Abba, dengan Bapa, kenapa kita tidak? Kita bukan budaknya lagi, Bapak Ibu. Kita anaknya. Kita layak menyebut Allah juga dengan sebutan Bapa. Karena Yesus yang mengajarkan. Ini keintiman yang harus kita bangun. Ya, bukan hanya Yesus dengan Bapanya, kita dengan Allah pun sama. Posisi kita sama dengan Yesus anak Allah, kita pun adalah anak-anak Allah. Artinya Bapak Ibu, kita dan Yesus dan Bapa sudah mengajarkan hubungan yang begitu intens, Bapak Ibu. Artinya hubungan yang begitu luar biasa, dekatnya, intimnya antara Yesus dan Bapanya. Itu juga yang Paulus mau katakan, kamu bukan budak lagi. Hari ini sebutlah dia, ya Abba, ya Bapa. Karena Yesus sudah mengajarkan. Jadi mari Bapak Ibu nggak canggung lagi kita menyebut Allah sebagai Bapa. Ya. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara ya. Nah saat dia menyebut Bapa, apa yang dikatakan? Tadi dikatakan Abba, Bapa, ya, ambillah cawan ini dariku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mendengar perkataan Yesus ya. Kalau Lukas tadi agak beda ya. Ambillah cawan ini daripadaku. Mungkin kita berpikir Yesus berdoa supaya diangkat deritanya gitu ya. Bapak Ibu saat membaca cawan ini kira-kira apa yang mau Bapak Ibu katakan? Apakah Yesus mau lari dari penderitaannya? Dia mohon kepada Bapaknya, ambillah cawan ini. Selama ini Bapak Ibu memahami cawan ini apa? Penderitaan. Apakah Yesus gentar menghadapi derita yang akan dialaminya? Kira-kira Bapak Ibu kalau kita baca, karena doa yang dia sampaikan ini adalah Bapa, Abba, ambillah cawan ini daripadaku. Bapak Ibu perlu tahu dalam Yohanes 18 ayat 37 bahwa anak domba itu memang harus disembelih. Artinya Yesus sudah tahu kalau dia datang ke dunia memang akan disembelih. Gitu ya, akan mati. Lalu kenapa dia berdoa? Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Demikian juga dalam Wahyu 13, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sebelum dunia dijadikan, engkau datang memang untuk menderita. Artinya kan sudah paham Yesus, Bapak Ibu. Tapi kenapa pada malam itu, Bapak Ibu, di Taman Getsemani, Yesus datang kepada Bapaknya, ambillah cawan ini daripadaku. Nah kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 10 ayat 17 dan 18 ya, aku menyerahkan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya dariku, tapi aku memberikannya dari diriku sendiri. Saya memiliki kekuatan untuk meletakkannya, dan saya memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Perintah ini telah saya terima dari Bapa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini Yesus sudah sadari ya bahwa dia memang akan mati. Dia akan menderita. Hanya masalahnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah betul doa Yesus ini, ambillah cawan daripadaku ini, dia mau menghindari penderitaan itu? Apakah Yesus ketar-ketir menghadapi salib itu? Apakah Yesus takut karena muridnya Judas nanti malam, mungkin tengah malam akan mengkhianati dia? Kalau di dalam firman Tuhan disaksikan sudah sebelum dunia dijadikan sudah Allah maksudkan itu. Atau dalam Yohanes tadi Wahyu juga dikatakan bahwa anak domba memang harus disembelih. Lalu untuk apa dia berdoa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau dalam Matius 26:39 agak beda ya. Dia katakan, ya Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau di Lukas tadi ambillah cawan ini daripadaku, di Matius dituliskan jika mungkin. Yesus katakan, Tuhan, kalau ada cara lain menyelamatkan manusia dengan enggak cara seperti ini, atau kalau ada cara yang lain menebus manusia tidak melalui salib, aku pilih yang itu Tuhan. Mungkin ya. Aku pilih yang itu Bapak. Artinya kalau ada cara lain selain yang ini Bapak, aku mau ambil yang itu. Ya, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Ini pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan ya, bahwa ini satu-satunya cara menyelesaikan keselamatan itu. Yesus katakan, kalau ada cara lain Tuhan, mungkin Bapak, aku pilih yang itu aja deh. Itu permintaan Yesus Bapak Ibu. Hanya masalahnya Bapak Ibu sekali lagi, dengan doa Yesus ini Bapak Ibu dan Saudara, apakah Yesus takut menghadapi salib kira-kira? Apakah Yesus memang gemetar untuk besoknya dia dianiaya? Apakah itu Bapak Ibu dan Saudara? Sampai doanya dia pun sampai berpeluh seperti tetesan darah, ya, sampai keringatnya pun menetes seperti darah yang seperti biji jagung gitu ya. Itu pergumulan yang sangat-sangat berat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berpikir ya. Saya rindu Bapak Ibu boleh bacakan 2 Korintus 5 ayat 21. Ada yang bisa bacakan? 2 Korintus 5 ayat 21. Sudah dapat? Ya, Pak D. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, satu lagi, Markus 15 ayat 34. Supaya agak connect nanti ya. Markus 15 ayat 34. Sudah dapat? Dan pada jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ya, Bapak Ibu dan Saudara, bicara cawan ini Bapak Ibu ada kaitannya dari teks yang kita baca. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus gak takut menghadapi salib itu nanti Bapak Ibu. Yesus gak takut menghadapi mahkota duri, disiksa, dianiaya dan luar biasa. Tapi yang Yesus takutkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau Yesus dibilang sebagai orang berdosa. Dia itu anak Allah. Dia gak mungkin berdosa Bapak Ibu. Tapi kali ini Bapak Ibu, dia akan dijadikan sebagai orang yang berdosa. Orang yang disalib itu Bapak Ibu adalah orang yang berdosa. Anak Allah itu nggak berdosa. Nggak ada satupun dosa Yesus Bapak Ibu. Tapi salib itu membuat dia harus menjadi orang berdosa. Dia harus didakwa. Dia harus dihakimi oleh Bapaknya sendiri. Kamu berdosa. Dosa siapa? Dosa saya. Dosa Bapak Ibu. Dan Markus tadi juga katakan Bapak Ibu, yang paling buat bergumul itu sangat berat, itu kalau ditinggalkan Bapaknya. Dia nggak bisa ditinggalkan Bapaknya, ya. Dia sudah dekat dengan Bapaknya. Apapun yang terjadi Bapak jangan pisahkan. Tapi salib nanti Bapak Ibu membuat dia terputus hubungannya, ya. Itu semua untuk apa? Karena kita, karena dosa dunia. Jadi saat Yesus berkata, Bapa kalau mungkin biarlah cawan ini lari daripada aku, Yesus nggak mau dibilang sebagai orang berdosa. Yesus akan dihakimi oleh Bapaknya sendiri. Dia akan membela kita semua. Dia akan berdiri di depan. Biarlah Bapa, semua orang itu diselamatkan. Aku aja yang tanggung ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini sungguh sangat luar biasa. Kalau itu menjadi suatu pergumulan Yesus yang luar biasa, karena dosa manusia terlalu berat, ya. Makanya tadi dikatakan di Markus, Eli, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Ini suatu yang sangat-sangat luar biasa yang gak bisa harus Yesus hadapi Bapak Ibu. Dia dijadikannya berdosa padahal dia gak berdosa. Kitanya yang berdosa Bapak Ibu. Tadi dalam pembacaan narasi yang ketiga Bu Yuni ya, kita semua harusnya menuju ke neraka Bapak Ibu. Tapi Yesus hadang semua itu. Jangan. Ya, makanya 7 perkataan salib itu ada satu lagi perkataan apa? Aku haus. Di neraka itu haus ya Bapak Ibu ya. Pasti haus. Waktu Lazarus sama orang kaya, apa yang dikatakan orang kaya masuk neraka Bapak Ibu? Bila aku setetes air saja, bila perlu cairan dari luka-lukanya Lazarus itu pun nggak apa-apa lah. Saking apanya? Saking kering. Nggak tahan kita menghadapi neraka Bapak Ibu. Tapi Yesus sudah tanggung semuanya. Ini yang berat Bapak Ibu. Ini yang dikatakan dalam doanya, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Atau dalam Lukas tadi, kalau boleh ambillah cawan ini. Bukan Yesus nggak berani menghadapi salib. Tapi dia nggak bisa dikatakan sebagai orang berdosa.
Tapi karena demi kita semua Bapak Ibu, dia menjalankan kehendak Bapaknya. Karena kehendak Bapaknya adalah supaya melalui kamu dosanya bisa diampuni. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan Yesus inilah yang menjadi keteladan bagi kita. Kita bersyukur dan kita juga berterima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya akhir doa Yesus tadi dikatakan, tadi Pak Yohanes juga bilangnya, janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa yang terjadi. Kalau memang itu yang harus terjadi Bapa, biarlah aku yang harus menanggungnya. Ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Kurang apa lagi sebenarnya hubungan kedekatan Allah dengan Yesus dan kita juga dengan Bapaknya sudah ditebus semuanya Bapak Ibu. Dosa kita terlalu berat dikatakan ya. Harus dibawa dia dipikul melalui salib. Wah ngeri Bapak Ibu ya. Dia nggak berdosa tapi karena dia diludahi, diejek, pikul salib, jatuh. Wah semua orang mencemoohnya Bapak Ibu. Itu semua karena kita semua. Ini yang dia harus katakan Bapak. Kalau ada cara lain, itu aja kuambil. Tapi Tuhan katakan, harus cara itu satu-satunya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita layak bersyukur dan kita juga harus berterima kasih. Yesus sudah mengasihi kita semuanya. Kita sebagai jiwa-jiwa yang terhilang Bapak Ibu akan dikembalikannya. Itu Bapak Ibu dan Saudara melalui peristiwa malam ini. Melalui semua yang kita saksikan pada saat ini. Percayalah, Allah yang begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sudah menyelesaikan semua pekerjaannya agar kita semua sekali lagi tidak menuju ke neraka Bapak Ibu. Kita nggak sanggup menuju ke neraka Bapak Ibu. Yesus sudah tanggung itu semuanya di atas kayu salib. Kalau malam ini Bapak Ibu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mari kita syukuri Bapak Ibu. Mari kita terus bertahan Bapak Ibu ya. Kalau hanya penderitaan Yesus sudah alami semuanya. Bukan masalah ketakutan penderitaan yang Yesus hadapi Bapak Ibu, tapi dikatakan sebagai orang berdosa. Harusnya Bapak Ibu kalau kita malulah kita kalau dikatakan berdosa Bapak Ibu ya, karena Yesus sudah tebus kita semuanya. Darahnya sudah membasuh kita semuanya. Jadi kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Bagaimana kita diajak intimnya Bapa dan Yesus. Demikian juga Paulus katakan demikian juga kamu sama Bapa juga harus intim. Panggillah dia Bapa. Ini yang harus kita bangun Bapak Ibu dan Saudara. Kehidupan kita semakin dekat dengan Allah. Sehingga penderitaan apapun yang kita alami, kita akan cukup kuat untuk menghadapinya. Saya hidup Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila peristiwa ini menjadi suatu peringatan bagi kita semuanya. Bahwa kita punya relasi yang dekat dengan Bapa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita dekat dengan Allah, maka misi kehidupan kita akan semakin jelas. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, maka relasi kita dengan Allah juga semakin sempurna. Sehingga tujuan hidup kita juga semakin dekat. Kalau kita punya relasi yang intim dengan Bapa, kita akan dibentuk karakter kita Bapak Ibu. Sehingga gak ada kata memberontak ya. Sehingga istilah dikatakan, kalau boleh cawan ini, tapi kalau memang itu kehendakmu, bilah kehendakmu, jangan kehendakku. Ini karakter ya. Itulah, kalau memang aku harus sakit, gak sembuh lagi. Karena kamu Tuhan, aku terima. Gitu ya. Jadi keintiman kita dengan Tuhan akan membentuk karakter kita. Seperti kesaksian minggu kemarin ya, ibu siapa itu yang sakit kanker lidah ya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, inilah ketaatan yang harus kita tunjukkan karena Yesus juga sudah melakukan satu ketaatan. Keintiman kita dengan Bapak Ibu dan Saudara akan melahirkan kekuatan dalam hidup kita saat kita menghadapi satu kelemahan. Maka intimlah dengan Tuhan Bapak Ibu malam ini seperti Yesus intim dengan Bapaknya. Demikian juga kita harus intim dengan Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Supaya kita yang lemah apapun ya, baik secara fisik dan apapun, kita akan dikuatkan. Karena Yesus sudah berikan banyak pengajaran kepada kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur malam ini. Kami diingatkan kembali bagaimana Engkau dalam Yesus Kristus membangun hubungan yang intim dengan Bapa. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang punya segala-galanya. Engkau membangun komunikasi yang dekat dengan kami anak-anak-Mu Tuhan yang berdosa, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang sangat mahal. Satu pengorbanan derita yang teramat luar biasa Engkau nyatakan atas kami hari ini. Dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan, Engkau selesaikan semuanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ketaatannya menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Bila Tuhan kami juga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga karakter kami dibentuk oleh-Mu Bapa. Sehingga kelemahan-kelemahan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan berat yang kami harus hadapi, kami akan tetap terus kuat. Karena kami punya hubungan yang dekat dengan Allah.
dengan Bapa pencipta semuanya. Kuatkan kami Bapa, dan berikanlah kami waktu yang indah bersama dengan Tuhan di saat-saat kami menjalani kehidupan kami saat ini. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, mungkin masalah kehidupan yang terus bertubi-tubi menghantam kehidupan kami, mungkin penderitaan yang tak terselesaikan sampai hari ini, atau mungkin suatu sakit penyakit yang tak tersembuhkan hari ini. Tapi biarlah Tuhan dengan hubungan yang intim dengan Allah, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menguatkan kami Bapa di surga, karena kami percaya bahwa peristiwa ini menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Kami punya hubungan yang dekat dengan Allah yang sangat intim, sehingga apapun yang terjadi menimpa kami Bapa, kami boleh dikuatkan, dihiburkan oleh firman. Ini kerinduan kami Bapa, ini harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita meresponi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Allah amat besar. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Si Allah tak terduga, tinggi dalam kandungan, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita bagi berdiri ayat yang kedua. Yang tak tetap, tak terkuasa, kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam kandungan, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Kepada Dia Allah kita, Bapa kita yang ada di surga, yang sampai hari ini terus memberkati kita, menyertai kita, bahkan sampai hari ini terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Dialah Allah segala-galanya, Allah di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita. Ulanglah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Dia dalam segala lakumu, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari kuasa Roh Kudus tinggal atasmu, memberkati seluruh kehidupan keluarga rumah tanggamu,
memberkati segala usaha dan juga pekerjaanmu, bahkan membimbing setiap langkah kehidupanmu, mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Coba dipersilakan duduk kembali, kita saatnya duduk sejenak. Amin. Shalom, selamat malam. Sampai di sini ibadah kita, dan besok Bapak Ibu memang ini butuh pengorbanan ya. Waktu, butuh tenaga. Jadi besok kita masih melanjutkan passion yang kedua. Temanya itu Yesus dan Yudas. Ya, dan nanti Ibu Pendeta ini yang akan menyampaikan. Tempatnya di Morotai, tempat Ibu Yuni. Ya, jadi nuansanya agak berbeda juga. Jadi kita akan ikuti masa-masa sengsara ini selama 4 hari. Jadi sampai jumpa di malam yang kedua, esok hari, waktu yang sama. Ya, tempatnya berbeda. Tuhan memberkati kita semuanya. Sehat-sehat.